Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi jemaat semua. Apa kabarnya jemaat sekalian? Ya, tentunya kita berharap bahwa jemaat dalam keadaan baik selalu, dan kita berharap juga kita tetap diberi kesehatan, perlindungan dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulai ibadah KRT pada malam hari ini. Dan saya berharap kita dapat mengikutinya sampai dengan selesai. Untuk itu saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan membuka ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 179 bait 1 dan 2. Korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kesudahan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan untuk dipakai menyalurkan berkat Tuhan melalui firman yang akan ditaburkan sebentar ini ya Bapa.
Kami mohon juga biarlah jemaat juga diberkati melalui firman pada malam hari ini ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Baik, kita akan bersama-sama membacanya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini seringkali kita pakai ketika kita akan mengumpulkan persembahan. Dan dari ayat ini, ketika saya mempersiapkan diri untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini, ternyata saya mendapatkan 3 hal penting dari ayat ini. Yang pertama adalah kalau kita mau memberi, memberilah dengan kerelaan hati. Yang kedua, memberi jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan yang ketiga, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berdasarkan 3 hal tersebut, firman Tuhan pada saat ini, saya beri tema memberi dengan tulus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang murid dan mantan gurunya. Pada suatu ketika, sang murid ingin mengunjungi mantan gurunya. Karena sang murid berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka ketika dia mengunjungi sang mantan guru, dia hanya membawa 3 buah ubi sebagai buah tangan yang akan dia berikan kepada mantan gurunya. Lalu dia pun pergi menemui sang mantan guru di rumahnya. Ketika tiba di rumah sang mantan guru, maka mantan guru ini sangat senang sekali dan dia menerima buah tangan dari sang murid. Lalu setelah mereka bercakap-cakap beberapa saat, maka sang murid pun izin untuk pulang. Ketika hendak pulang, sang mantan guru bertanya pada istrinya, apa yang ada di dapur yang bisa kita berikan kepada sang murid? Lalu istrinya menjawab, tidak ada apa-apa kecuali hanya seekor ayam. Lalu sang mantan guru pun mengambil ayam tersebut lalu memberikannya kepada mantan muridnya. Lalu mantan murid ini pun pulang. Ketika di perjalanan dia bertemu dengan seorang temannya. Lalu temannya bertanya, dari mana? Lalu mengapa dia membawa seekor ayam? Singkat cerita dijelaskanlah oleh murid yang pertama ini, bahwa dia baru pulang dari gurunya, mantan gurunya, dan dia mendapatkan seekor ayam. Lalu mereka pun berpisah. Lalu murid yang kedua ini, dia berpikir,
Kalau dengan memberi 3 buah ubi, temannya bisa mendapatkan seekor ayam, maka kalau dia memberikan 2 ekor ayam, dia pasti mendapatkan seekor kambing, bahkan mungkin 2 ekor kambing itu. Lalu dia pun pulang ke rumahnya, dia membawa 2 ekor ayam tersebut dan diberikan pada mantan gurunya. Sampai di sana mantan gurunya menerima buah tangan, yaitu 2 ekor ayam dari mantan murid yang kedua ini. Lalu seperti biasa selesai bercakap-cakap, mantan murid ini pun pamit untuk pulang. Ketika dia pulang, kembali sang mantan guru ini bertanya pada istrinya, apalagi yang bisa kita berikan kepada sang mantan murid? Lalu istrinya menjawab, tidak ada apa-apa kecuali 3 buah ubi yang diberikan oleh muridmu yang pertama tadi. Lalu akhirnya sang mantan guru ini mengambil 3 buah ubi itu dan memberikannya kepada sang murid. Tentu pada saat itu sang murid itu tercengang, namun tetap diterimanya. Di perjalanan pulang ke rumah, dia sangat kecewa sekali karena ternyata apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya. Yang tadinya dia berharapkan mendapat sesuatu yang lebih baik, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tadi menjadi cermin bagi kita bahwa ketika kita memberi, hendaklah kita memberi dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih atau tanpa menuntut balas dari pemberian yang sudah kita berikan. Hal ini banyak terjadi juga pada kehidupan anak-anak Tuhan. Seringkali ketika kita memberi sesuatu, kita mengharapkan balasan. Dan bahkan kita berpikir tentang untung dan rugi dari pemberian kita. Tuhan kita tidak melihat apa yang kita beri, tetapi Tuhan melihat sikap hati kita di dalam memberi. Kalau kita memberi dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan melipat gandakan berkat kepada kita. Tetapi kalau kita memberi karena ada maksud lain dari pemberian kita, atau dengan kata lain, kita memberi dengan tidak tulus, maka seringkali yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Banyak sekali kisah-kisah Alkitab yang memberikan contoh bagaimana kita memberi dengan tulus. Saya ambil contoh yang pertama, yaitu kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Nanti jemaat mungkin bisa membacanya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk menemui seorang janda di Sarfat. Ketika dia memasuki pintu gerbang Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda yang pada saat itu sedang memungut kayu bakar. Lalu Nabi Elia berkata kepada janda itu, "Cobalah ambil sedikit air bagiku dan juga sepotong roti, supaya aku minum dan makan." Lalu jawab perempuan itu kepada Nabi Elia, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada lagi roti bagiku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku membawa kayu bakar ini, lalu akan mengolah segenggam tepung dan minyak buli-buli yang tinggal sedikit, dan aku akan mengolahnya menjadi sebuah roti. Setelah itu aku dan anakku akan makan, setelah itu kami akan mati karena sudah tidak tersedia apapun bahan makanan yang ada pada kami." Namun Nabi Elia berkata kepada janda ini, "Jangan takut, buatlah bagiku sepotong roti, maka
Tempayan yang ada padamu tidak akan pernah habis. Tepung itu akan terus ada dan tidak pernah tersisa. Bahkan minyak dalam buli-buli pun akan terus penuh. Lalu tanpa berpikir panjang maka sang janda ini pun mengolah tepung yang ada di tempayan dan minyak yang ada di buli-buli, mengolah dan menyiapkan makanan untuk Nabi Elia. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elia ini terjadi. Tepung yang ada di dalam tempayan itu terus terisi, begitupun dengan minyak yang ada pada buli-buli. Itu terus terisi, bahkan mereka bisa makan beberapa waktu lamanya ke depan. Kita tahu bersama, jemaat yang saya kasihi, bahwa janda Sarpat ini adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah. Tapi ketika Nabi Elia memintanya, karena apa yang dikatakan itu merupakan petunjuk atau firman Tuhan, maka janda di Sarpat, janda miskin ini tidak berpikir dua kali. Dia langsung melakukan semuanya. Dia memberikan apa yang ada, sisa yang ada kepada Nabi Elia dengan tulus. Dan kita lihat hasilnya bahwa Tuhan memberkatinya. Tepung yang ada dalam tempayan maupun minyak itu terus ada, terus bertambah. Ini contoh yang pertama yang kita bisa lihat dari kehidupan janda miskin di Sarfat ini. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Saya percaya bahwa jemaat sudah sering mendengar cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini. Bagaimana dia harus bertemu dengan orang Yahudi yang baru saja dirampok dan nyaris mati, dan dia berada di pinggir jalan memohon pertolongan dari setiap orang yang lewat. Ketika imam-imam lewat, ternyata mereka hanya melihat dan tidak memberikan bantuan kepada orang Yahudi ini. Lalu ketika orang Lewi pun lewat, mereka hanya melihat saja dan tidak memberikan pertolongan. Lalu ketika orang Samaria ini lewat, justru orang Samaria ini adalah yang menolong orang Yahudi. Kita tahu juga bahwa orang Samaria dan orang Yahudi ini adalah musuh berat. Artinya mereka saling bermusuhan. Tetapi orang Samaria ini dengan tulus hati, dengan murah hati, dia memberikan pertolongan kepada orang Yahudi yang merupakan musuhnya. Bahkan dia membawanya, dia mengeluarkan uang miliknya agar orang Yahudi ini bisa diobati, dan setelah itu dia membayar penginapan dan dia menitipkan pada pemilik penginapan untuk mengurus orang Yahudi ini sampai dengan sembuh, dan dia memberikan dengan tulus uang atau harta miliknya untuk kesembuhan daripada musuhnya. Inilah contoh-contoh yang kita dapat. Bagaimana memberi dengan tulus. Bagaimana kita memberi tanpa memandang siapa orang yang harus kita bantu. Siapa yang harus kita beri. Ketulusan hati dari setiap anak-anak Tuhan dalam memberi, itulah yang paling utama dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Lalu contoh yang ketiga yang saya mau berikan kepada kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan adalah teladan terbesar, yaitu teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam memberi dengan tulus. Karena kasihnya Tuhan kita kepada kita, dia memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan, sehingga kita terlepas dari hukuman kekal bahkan masuk neraka. Mestinya kita dihukum mati di dalam neraka, tapi Tuhan mengesampingkan hukuman itu. Mestinya kita tidak layak menerima keselamatan, tapi Tuhan kita Yesus Kristus memberikan nyawanya dengan tulus sebagai anugerah yang dia berikan kepada kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena dia yang amat baik.
Dan itulah pemberian yang sempurna dari Tuhan kita untuk kita. Bapak, Ibu, serta jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi itu bukan hanya perkara jasmani saja, tetapi juga bagaimana kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu pun merupakan pemberian kita sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang saya kasihi, pada minggu yang lalu telah diumumkan bahwa Bapak Abraham terpilih untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan pemilihan majelis. Dan kita tahu bersama bahwa pada tahun ini akan ada pergantian majelis. Dan dari sekarang kita sudah harus melakukan proses pemilihan sampai dengan bulan September peneguhannya. Nah, inilah kesempatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya mohon maaf kepada jemaat sekalian, saya berharap ketika nanti ada jemaat yang terpilih untuk melayani Tuhan, maka tidak ada alasan apapun untuk menolak pekerjaan yang mulia ini. Ini merupakan kesempatan kita untuk memberikan diri kita dengan tulus dalam melayani Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kata-kata bahwa sulit sekali untuk mendapatkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Sulit sekali untuk mendapatkan majelis karena penolakan demi penolakan. Di akhir firman Tuhan ini, saya akan kembali memberikan sebuah cerita tentang seorang pemuda yang pada masa mudanya Tuhan begitu memberikan dia talenta yang luar biasa. Selain pintar, ternyata Tuhan juga memberikan talenta, dia bisa bermain musik, sebenarnya dia bisa juga memimpin paduan suara. Ketika dia diminta untuk menjadi pengurus di gerejanya, dia katakan bahwa dia sangat sibuk sekali dengan kuliahnya sehingga tidak ada waktu untuk melayani. Ketika dia sudah beberapa tahun kemudian gereja kembali meminta dia untuk melayani, tapi dia katakan bahwa sekarang dia sangat disibukkan dengan pekerjaannya. Ya. Sehingga dia katakan bahwa dia tidak ada lagi waktu. Sampai akhirnya kembali gereja meminta dia untuk memimpin paduan suara di gerejanya. Tetap saja sang pemuda ini menolak karena kesibukan pekerjaan, kesibukan dunia yang membuat dia tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Pada satu ketika, secara tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian dadanya. Lalu akhirnya karena sakit itu tidak kunjung sembuh, lalu dia pun pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Ternyata sampai di sana dokter memberitahu padanya bahwa dia telah menderita kanker paru-paru stadium akhir. Begitu mendengar berita ini, pemuda ini pun jatuh lunglai. Dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Satu ketika sang pendeta datang menemuinya. Sang pendeta ini datang membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Ya, lalu dia taruh di vas bunga yang ada di ruang sang pemuda ini, di ruang rumah sakit sang pemuda ini. Lalu sebelum berdoa, sang pemuda katakan begini, "Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya sembuh. Nanti ketika saya sembuh, saya akan memberikan diri saya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Tolong Pak Pendeta, doakan saya supaya sakit penyakit kanker ini bisa hilang dari tubuhku dan saya segera dipulihkan. Saya berjanji bahwa saya akan melayani Tuhan setelah Tuhan menyembuhkan." Lalu sang pendeta pun berdoa
katakan dalam doanya, jadilah kehendak Tuhan atas diri sang pemuda. Lalu ketika hendak pulang, sang pemuda ini melihat sekuntum bunga di pas bunga yang sudah layu. Lalu dia pun berkata pada sang pendeta, apa maksud dari pemberian sang pendeta tentang bunga yang layu ini? Lalu sang pendeta itu menjawab, hidupmu seperti bunga yang sudah layu. Ketika engkau kuat, ketika engkau masih muda, ketika engkau masih energik, engkau tidak memberikan dirimu untuk melayani Tuhan. Tapi ketika engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ketika engkau sudah lemah dan lesu, baru engkau memberikan dirimu untuk melayani Tuhan. Engkau seperti bunga yang sudah layu. Lalu pendeta pun pergi meninggalkan sang pemuda tersebut. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah kesempatan kita untuk kita memberikan diri kita kepada Tuhan kita yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberikan nyawanya dengan tulus ikhlas. Agar kita yang tadinya harus mati di dalam dosa, yang harus binasa di dalam api neraka, Dia selamatkan. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Marilah sekali lagi kita memberikan diri kita untuk Tuhan. Dan percayalah, ketika kita memberi dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Maka Tuhan akan menyertai hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya berikan pada malam hari ini, pada jemaat sekalian. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Supaya berkat-berkat Tuhan ada di dalam kita. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan. Untuk itu mari sekali lagi saya mengajak jemaat sekalian untuk mendukung doa yang akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa yang begitu tulus mengasihi kami, Bapa yang begitu memberikan nyawanya karena kasih-Nya kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bagaimana kami diajar untuk memberi dengan tulus, ikhlas, bukan saja kepada orang-orang terdekat kami, tetapi kepada semua orang. Biarlah melalui firman ini ya Bapa, kami boleh menyenangkan hati Tuhan ya Bapa dengan hidup kami. Ajar kami juga untuk memberikan hidup kami seutuhnya dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini juga menjadi rema dalam kehidupan kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Pada doa syafaat pada malam hari ini ya Bapak, kami hamba akan berdoa untuk pelayanan di GKPO Lanut Sulaiman ini dari Pendeta Guntur sebagai gembala kami di tempat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam pekerjaan dan pelayanan begitu pun dengan rumah tangganya ya Bapak. Tuhan berkati beliau selalu ya Bapak, dan tambah-tambahkan beliau ya Bapak dalam melayani Tuhan ya Bapak. Terlebih apa yang menjadi pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami berdoa juga dengan Ibu yang menjadi pendamping dari hamba-Mu Bapak Pendeta Guntur juga.
Bu Widya, Tuhan berkati juga ya Bapak dalam kehidupan sehari-hari, agar Ibu Kekasih ini juga boleh mendampingi Bapak Pendeta kami, sehingga bersama-sama dapat melayani tempat kami ya Bapak. Sekali lagi apa juga yang menjadi harapan pergumulan dari Ibu Kekasih juga Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapak. Kami berdoa untuk majelis di tempat ini ya Bapak, dengan keluarga masing-masing ya Bapak. Tuhan berkati tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini, berkati setiap program yang sudah kami buat ya Bapak, agar program ini kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami sehati sepikir dalam melayani Tuhan ya Bapa. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan kemampuan kepada kami agar kami juga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik ya Bapa. Hamba berdoa juga untuk komisi-komisi yang ada di GKPO ini ya Bapa. Berkati program kerja, berkati semua yang bertanggung jawab dalam melayani di komisi-komisi ini ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh melakukan pekerjaan ini dengan baik ya Bapa. Dan Tuhan tambahkan kepada mereka ya Bapa, supaya mereka juga terus diberikan semangat untuk melayani Tuhan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk koster di tempat ini, Bu Edi serta keluarganya, Tuhan berkati Bu Kekasih kami ini ya Bapa, dalam kehidupannya sehari-hari bersama dengan anak-anaknya ya Bapa. Karena tanpa beliau juga kami tidak bisa menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati sekali lagi Ibu Edi dan keluarganya ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk kesehatan jemaat kami ya di tempat ini, karena sampai dengan saat ini juga pandemi COVID-19 belum berlalu dari negara kami bahkan di seluruh dunia ini ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu, supaya kami semua juga tetap sehat di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk Ibu Diana Hisar yang dalam proses penyembuhan saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan Ibu Kekasih ini dalam tangan Tuhan ya Bapa, untuk segera dia dipulihkan dari sakitnya ya Bapa, sehingga dia kembali dapat melayani kehidupan rumah tangganya, begitupun dengan pelayanannya di Komisi Wanita ya Bapa. Kami berdoa juga untuk persiapan pemilihan majelis di GKPO Lanut Sulaiman ini. Pada tahun ini kami akan melaksanakan pergantian majelis ya Bapa. Sudah terpilih Ketua Panitia Bapak Abraham, dan beliau sedang mempersiapkan susunan panitia yang lain ya Bapa. Biarlah orang-orang yang dibutuhkan boleh mempersiapkan diri mereka dan boleh menerima tugas tanggung jawab ini sebagai panitia ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan campur di dalamnya agar panitia ini boleh bekerja dengan maksimal ya Bapa. Dan biarlah mereka pun boleh mendapatkan orang-orang yang terpilih nanti sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, dari pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera pada bangsa kami ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, dan badan-badan legislatif dan eksekutif yang ada di negara kami ini, dan menteri-menteri yang ada, semua yang terlibat di dalam pemerintahan. Kami berdoa agar mereka, Tuhan berikan hikmat, akal budi untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak sekali yang akan kami sampaikan, tapi kami sekali lagi menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ampunkan segala salah dan dosa kami. Doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang saya kasih, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, dan saya mengajak jemaat untuk berdiri dan kita akan menutupnya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 264, mohon maaf, dari PKJ 264 bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih, demikianlah ibadah kita, ibadah rumah tangga pada malam hari ini sudah selesai. Sekali lagi saya mengingatkan, mari firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi biarlah menjadi kekuatan bagi kita, dan mari kita bersama-sama memberi dengan tulus.
Sekian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sampai ketemu kembali pada ibadah rumah tangga minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.